Salam sejahtera bagi kita semua. Emana kembali hadir dengan podcast pembahasan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan yang murni mampu merawat batin kita, menguatkan roh kita, dan membangun iman kita di hadapannya. Silakan menikmati podcast Emana hari ini. Puji Tuhan, saudara-saudari, salam damai sejahtera. Selamat datang kembali dalam podcast Emana. Kali ini saya ditemani dengan saudara Kenny. Puji Tuhan, saudara Kenny. Puji Tuhan, salam damai sejahtera buat saudara-saudari di dalam Tuhan. Kita bersyukur kita bisa bersama-sama kembali membahas satu hal yang sangat basic, sangat kita perlukan ya, supaya kita bisa makin mengenal, makin bisa berjalan di dalam kehendak Allah. Amin. Ya, amin. Baik, saya dengan saudara Kenny pada minggu yang baru ini akan membahas satu topik yang basic tadi dikatakan dengan judul Perlu Bertumbuh Dewasa. Saudara-saudari, di dalam Alkitab sendiri kita bisa melihat bahwa firman Allah dibagi di dalam dua kategori. Yang pertama adalah susu bagi bayi, dan yang kedua adalah makanan keras bagi mereka yang telah dewasa. Nah, apakah maksudnya? Bagaimanakah penjelasannya? Nanti saudara Kenny akan membantu kita lebih detail lagi. Sebelumnya saya akan bacakan satu buah ayat yang kita ambil sebagai dasar persekutuan kali ini di dalam kitab Ibrani pasal 5 ayat 13. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Amin. Amin. Baik, puji Tuhan. Hari ini di dalam Ibrani pasal 5 ayat 13, kita melihat bahwa penulis Ibrani berkata bahwa barang siapa yang masih memerlukan susu, maka dia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab dia adalah anak kecil. Nah, sebenarnya di ayat berikutnya di ayat 14 dikatakan, tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Jadi kita melihat bahwa keadaan rohani atau pertumbuhan hayat orang Kristen itu dapat dibedakan dari makanan rohani jenis apa yang mereka nikmatin ya. Pertama adalah susu. Ini menunjukkan bahwa keadaan kita masih kecil, masih sebagai anak kecil atau bayi. Tapi kalau kita mulai bisa menikmati makanan keras, maka ini menunjukkan bahwa di atas diri kita ada satu kemajuan, satu pertumbuhan hayat sehingga disebut sebagai orang-orang dewasa. Saudara-saudari, sungguh ini adalah satu fakta di dalam Alkitab yang perlu kita renungkan. Hari ini berapa lama kita sudah menjadi orang Kristen? Namun, apakah benar kita sudah bertumbuh? Karena di dalam kitab Ibrani dikatakan bahwa perkataan ini diberikan kepada orang-orang yang dari sudut waktu seharusnya mereka sudah cukup dewasa, mereka bahkan sudah layak menjadi seorang pengajar. Tetapi mereka masih makan makanan yang ringan, yaitu seperti susu, bukan makanan keras. Maka ini sebuah warning, sebuah peringatan untuk kita. Tidak cukup kita hanya menjadi orang Kristen, tidak cukup kita hanya menjadi orang Kristen yang setia, lalu kita sekian lama kita sudah menjaga iman kita, tetapi kita perlu bertumbuh. Karena pertumbuhan membawa kita kepada satu kemampuan untuk makan makanan keras, sehingga kita bisa mengenal apa yang baik dan apa yang jahat. Makanan bayi kita tahu tentu susu adalah sesuatu yang ringan, tidak perlu dicerna dengan sulit ya. Bahkan orang yang sakit pasti seringkali diberikan susu ya, kecuali ada sakit tertentu. Ini menunjukkan bahwa di dalam hal-hal rohani juga ada makanan susu, yang artinya tidak perlu ada satu jeri lelah, ya cukup dengan mudah diterima,
Dan hari ini banyak orang Kristen menyukai ya makanan-makanan rohani yang demikian, yang enak didengar, yang menyenangkan hati, yang sesuai dengan keinginan. Tidak perlu ada jerih lelah, tidak perlu ada bayar harga, tidak perlu ada pengorbanan. Nah, tetapi saudari, kita perlu bertanya pada diri kita, sampai kapan kita mau jadi orang Kristen yang demikian? Yang pada akhirnya kita tidak mengerti mana yang baik dan mana yang jahat. Karena itu kita perlu berdoa, kita perlu kengototan, kita perlu mau mulai belajar makan makanan keras. Memang makanan keras itu perlu pengorbanan, perlu jerih lelah, perlu usaha, ya kan? Kalau kita makan makanan keras perlu dicerna, perlu dikunyah dulu. Ini adalah makanan rohani yang membawa kita makin bertumbuh, makin kuat. Kita punya panca indera yang makin berfungsi, sehingga kita tidak lagi menjadi orang Kristen yang mudah diombang-ambingkan, tetapi kita bertumbuh sampai kepada kemuliaan. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan, tadi Saudara Kenny mendorong kita ya supaya kita bisa menjadi orang Kristen yang mengalami pertumbuhan. Sebab pertumbuhan membuat kita mampu untuk mengenal, juga menikmati makanan keras, sehingga kita bisa membedakan manakah yang baik dan juga tidak. Karena itu, kita juga perlu berdoa tadi dengan ngotot untuk bisa menikmati makanan keras. Namun Saudara Kenny, saya mau tanya, bagaimana supaya dalam kehidupan Kristen kita setiap hari ya, kita bisa mulai atau take action untuk menikmati makanan-makanan keras ini. Dan sebenarnya makanan keras itu firman yang seperti apa sih gitu? Amin. Baik. Ini pertanyaan yang sangat baik ya. Makanan rohani adalah firman Allah. Saudari, maka latihan kita yang paling dasar adalah pertama, kita harus punya kehidupan atau selera terhadap firman Tuhan. Tidak memilih, tidak hanya mau mendengar sesuatu yang enak di telinga, sesuatu yang cocok dengan keadaan kita. Tetapi kita perlu belajar menerima makanan ya, yang Tuhan sediakan bagi kita. Mungkin makanan ini adalah makanan yang lebih sulit ya, perlu kita cerna. Misalnya saudari, waktu kita membaca firman, Tuhan menerangi, Tuhan mengekspos ada hal-hal yang tidak benar di hadapan kita. Mungkin adalah kesombongan kita yang perlu dikerak. Mungkin perkataan kita yang kasar terhadap seseorang. Maka mencerna makanan ini perlu ada pengorbanan. Misalnya kita sebagai suami istri ya. Kadangkala kita bisa cekcok, kadangkala kita bisa ada salah perkataan. Tapi ketika kita datang pada firman Tuhan menjadi terang yang menyoroti, menyingkapkan keadaan kita. Maka kalau kita mau menikmati, kita mau menerima, kita mau makan makanan itu, maka kita perlu mulai mencerna, mulai perlu mengunyah. Apa pengunyahan yang pertama? Pengunyahan pertama adalah kita tentu perlu membereskan di depan Tuhan. Mungkin hati kita masih tidak bisa terima, masih keras. Lalu setelah itu, kita perlu mengunyah lebih kuat lagi. Kita perlu membereskannya dengan pasangan kita. Lalu kita mengunyah dengan keras lagi. Kita mulai melihat bahwa diri kita adalah diri yang keras, egois. Ini adalah sebenarnya kita menyadari bahwa kita masih kecil, karena anak kecil itu kan egois. Lalu kita mulai berdoa. Kita mulai memohon Tuhan, supaya dia makin bertumbuh di dalam kita. Ini adalah salah satu contoh. Dan masih banyak lagi. Ya. Bahkan hari ini banyak orang ketika mendengar firman Tuhan, senang mendengar yang berkaitan dengan sesuatu yang menguntungkan dia. Itu adalah susu sebenarnya. Karena tidak perlu dicerna kan. Secara logika, secara pemikiran, ini gampang. Misalnya perkara diberkati, ya, berlimpah-limpah. Tetapi ketika kita bicara perkara salib, ketika kita bicara perkara berjalan menurut kehendak Allah,
Ketika kita berbicara, kita perlu mengorbankan waktu kita, diri kita, tenaga kita, bagi kepentingan Tuhan. Waktu kita bicara memberitakan Injil, banyak orang langsung mundur berkata itu bagian orang-orang tertentu. Saudara-saudari, kalau kita demikian, kalau kita terus menjaga sikap kita demikian, kita menolak belajar mengunyah, menerima makanan keras, maka selamanya kita akan secara usia rohani mungkin kita sudah pengajar, tetapi kita di dalam kondisi fakta kita masih adalah bayi-bayi rohani. Saya rasa ini beberapa hal praktis bisa menjawab apa yang tadi Saudara Ade tanyakan. Amin. Amin. Baik. Firman Tuhan adalah makanan keras yang perlu kita nikmati. Jadi kita bukan hanya senang mendengar perkataan yang manis, yang menyenangkan, tapi juga perlu firman yang adalah makanan keras yang membawa kita juga mengalami satu pengalaman salib. Karena itu seperti yang Saudara Kenny katakan ya, kita perlu punya selera untuk menikmati firman, selera untuk mengunyah firman Tuhan. Sehingga firman itu bisa menjadi makanan keras yang membawa kita mengalami satu pertumbuhan. Puji Tuhan, terima kasih banyak Saudara Kenny atas sharingnya kali ini. Sebagai kesimpulan atau akhir dari podcast kali ini, mari saudari kami mengajak kita sama-sama berdoa. Saudara Kenny akan menutup di dalam doa. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pada hari ini kami bisa mengenal bahwa kami perlu bertumbuh dewasa. Tuhan, melalui kami belajar makan makanan yang keras. Tuhan, Kau tahu makanan yang paling kami perlukan saat ini. Karena Engkau adalah Tuhan, Engkau adalah Gembala. Oh Tuhan, Engkaulah yang menyediakan, Engkaulah yang memimpin kami. Tuhan Yesus, kami mau belajar dengan taat, dengan sederhana, menerima setiap perkataan. Tuhan Yesus, karena itu bimbinglah kami. Kami mau belajar memiliki hati yang terbuka, tidak menolak, tidak memilih. Kami mau belajar hanya dengan taat mengikuti setiap makanan yang Kau sediakan. Sehingga Tuhan, perlahan-lahan kami bertumbuh dewasa. Kami makin mengenal apa yang baik dan apa yang jahat menurut kehendak Allah. Tuhan, kami berdoa, kami mohon Tuhan juga menjaga seluruh saudara-saudari para pendengar podcast dimanapun kami berada saat ini. Tuhan, jaga tubuh kami tetap sehat sehingga kami memiliki waktu untuk bertumbuh dewasa. Jaga kami dari segala sakit penyakit. Juga jaga hati kami sebagai hati yang selalu terbuka, menerima, taat terhadap perkataan Tuhan. Nah itu kami berdoa, kami serahkan segala yang kami katakan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sekian pembahasan firman porsi hari ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Jangan lupa untuk download aplikasi Emana pada handphone Anda untuk manfaat yang lebih banyak. Tuhan Yesus memberkati.